Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ayis, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai barisan dan deret untuk prasyarat, yaitu bilangan barisan. Nah, sekarang kita melanjutkan barisan dan deret. Dalam video ini kita mau membahas barisan aritmatika, materi matematika kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, tentunya anak-anak ini sudah kalian pelajari di kelas 9. Nah, sekarang kita langsung saja. Barisan aritmatika itu apa? Nah, kita lihat definisinya adalah barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian tekankan adalah sifatnya, yaitu memiliki selisih atau beda setiap suku yang berurutan selalu sama. Nah, dari definisi ini kita melanjutkan langsung biar kalian lebih paham. Nah, di sini yang pertama, menentukan beda atau selisih. Nah, beda atau selisih itu gimana? Nah, sekarang kita lihat dari definisi. Sifat selisih atau beda barisan aritmatika itu kan selalu sama. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini ada suatu bilangan 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang menyusun suatu barisan kita sebut dengan suku-suku barisan. Kita sebut dengan suku-suku barisan atau kita sebut U. Nah, maka 3 ini adalah suku pertama atau kita tulis U1. 5 berarti U2 atau suku kedua. 7 itu suku ketiga. 9 itu suku keempat. 11 itu suku kelima. Dan seterusnya sampai UN dengan N bilangan asli. Nah, sekarang kita lihat suku pertama ke suku kedua itu selisihnya berapa? 2. Ya. Kenapa 2? Kita lihat 3 menuju ke 5 itu berarti ditambah dengan 2. Kemudian 5 menuju ke 7 ditambah dengan 2. Nah, secara tidak langsung ini dari definisi itu kan menyebutkan sifat selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu sama. Maka secara tidak langsung juga untuk menentukan beda atau selisih kita tinggal mengurangi suku kedua dikurangi dengan suku ke pertama, atau juga kita tulis saja U2 dikurangi dengan U1 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini juga akan selalu sama dengan nilainya dengan U3 dikurangi dengan U2 dan akan selalu sama dengan nilainya dengan U4 dikurangi dengan U3 dan akan selalu sama dengan juga dengan suku kelima dikurangi dengan suku keempat. Kenapa harus berurutan? Nah, kenapa harus berurutan? Karena kita lihatnya dari definisi. Definisinya itu kan menyebutkan sifat selisih atau beda antara dua suku yang berurutan. Nah, berarti kita cara mencari bedanya, kita carinya suku yang berurutan. Suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama bisa, suku ketiga dikurangi dengan suku kedua juga bisa, suku keempat dikurangi dengan suku ketiga itu juga bisa, suku kelima dikurangi dengan suku keempat itu juga
Bisa. Maka kita bisa simpulkan mencari beda itu UN dikurangi dengan UN min 1. Dengan N ini adalah bilangan asli. Contoh, N ini suku ke-10, berarti suku ke-10 dikurangi dengan suku ke-9. Ini untuk mencari beda. Nah. Maka kalau saya lanjutkan, bilangan setelah 11 jawabannya adalah 13. Kenapa 13? Karena tinggal ditambah selisihnya. Selisihnya adalah 2. Nah, untuk menentukan beda ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut rumus menentukan suku ke N. Nah, rumusnya adalah suku, ingat kita simbolkan dengan U. Kalau suku ke N berarti UN sama dengan, nah kita ingat-ingat U1 atau suku pertama itu kita juga bisa sebut A, ya. Maka ini kita tulis A atau suku pertama ditambah dengan N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Menentukan suku ke N. Nanti kita bahas di video yang lain. Mengapa sih rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1 kali B? Nah, nanti kita bahas dilanjut di video yang lain. Sekarang kita bahas mengenai soal barisan aritmatika. Nah, kita tulis soalnya di sini. Jadi kita memiliki dua rumus. Untuk mencari B itu adalah UN dikurangi UN-1. Kemudian untuk mencari suku ke N atau UN itu A plus N-1 kali B. Dengan A adalah suku pertama, kemudian B itu adalah beda atau selisih. Nah, sekarang ada contoh. Nomor 1. Contoh misal, tentukan suku ke-13 dari barisan aritmatika berikut. Nah, tentukan suku ke-13 dari barisan aritmatika berikut. Mungkin kalau dari kalian pakai manual bisa. Nah, kalau pakai manual kan kita lihat, berarti ini ada sukunya ada 4, maka tinggal kita lanjutkan ke sana. Nah, kalau pakai manual kalian akan repot dan lama. Sekarang kita pakai rumus suku ke N, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, sekarang langkah pertama yang kalian harus lakukan, coba perhatikan bilangan berikut yang menyusun suatu barisan aritmatika. Bilangan pertama atau suku pertama itu adalah 5. Ini adalah U1 atau A atau suku pertama. Nah, kemudian 7 itu adalah suku ke-2 atau U2.
Kemudian 9 itu juga suku ketiga atau U3. Kemudian bilangan 11 adalah U4 atau suku keempat. Nah, setelah itu kita cari bedanya. Nah, kalian mencari beda itu bilangannya harus urut. Contoh, U2 ya dikuranginya dengan U1. Itu kan berurutan. Dan bisa juga U3 dikurangi dengan U2. Dan hasilnya pasti selalu sama. U2 5 ke 7. Berarti itu ditambah berapa? Ditambah dengan angka 2. Maka secara tidak langsung kalau mencari beda 7 dikurangi 5 adalah 2. Mencari beda pakainya kita U2 saja. Berarti U2 dikurangi dengan U1. U2 nya adalah 7. 7 dikurangi dengan 5 adalah 2. Maka bedanya 2. Kalau pakai U ketiga bisa. Berarti 7 menuju ke 9. Berarti ditambah dengan angka 2. Atau 9 dikurangi dengan 7 adalah 2. Nah, 11 dikurangi 9 itu juga 2. Atau 9 menuju ke 11 itu ditambah dengan 2. Nah, maka B-nya itu 2. Tinggal kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. A itu apa? Suku pertama atau U1. A-nya berapa? 5. Nah, sekarang sebelum kita masukkan sini, soal dari nomor 1 itu disuruh menentukan suku ke-13. Maka N ini kita ubah menjadi angka 13. U13 sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, A-nya kita ubah menjadi angka 5. Karena 5 ini suku pertama. Kemudian ditambah N-nya kita ubah menjadi 13. Karena yang mau kita cari adalah 13. Maka ini 13 dikurangi dengan 1 dikali dengan bedanya. Bedanya berapa tadi yang kita lihat? Jawabannya adalah bedanya 2. Maka 5 ditambah 13 kurangi 1 adalah 12. 12 dikali dengan 2. Kita perlahan saja biar kalian paham. Sama dengan 5 ditambah 12 kali 2 itu 24. Maka U13 adalah 5 ditambah 24, jawabannya 29. Nah, sekian, terima kasih cuplikan dari materi barisan aritmatika. Nanti kita bahas contoh soal mengenai barisan aritmatika yang lebih dalam. Ini baru contoh soal yang sangat dasar. Kita hanya mengulas materi kelas 9 berarti ini. Nah, nanti kita bahas di lain waktu, di lain video. Silakan kalau mau komen atau mau tanya bisa langsung komen, atau mungkin bisa juga DM kami @nurmaayis_s atau Hilda Khairunisa 0908. Udah ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.